Halo teman-teman, jumpa lagi di channel APK KDI. Video pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana cara melakukan instalasi ulang Windows 10. Buat teman-teman yang ingin belajar menginstal Windows 10, semoga video ini bisa menjadi salah satu solusi, khususnya buat kalian yang masih pemula yang ingin melakukan instalasi ulang Windows 10 di laptop kalian. Sebelum melakukan instalasi ulang Windows 10, tentunya ada beberapa bahan yang perlu kalian persiapkan. Di antaranya itu satu buah laptop, selanjutnya siapkan flash disk dengan kapasitas 8 GB. Kemudian siapkan sistem operasi Windows 10. Untuk link aplikasi Windows 10 sudah saya bahas di video saya tentang bagaimana cara mendownload sistem operasi Windows 10. Untuk link aplikasinya nanti saya sertakan di deskripsi. Selanjutnya kalian juga siapkan aplikasi pendukung, yaitu aplikasi Rufus atau aplikasi lainnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Rufus untuk memindahkan sistem operasi dari laptop ke flash disk yang sudah kita persiapkan. Sebelum melakukan instalasi ulang, hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukan instalasi ulang Windows 10 di laptop, kalian harus membackup dulu file atau data dari local disk C seperti folder dokumen, download, musik, picture, video, dan di tampilan desktop. Kalian cek apakah ada file atau tidak. Kalau ada, kalian harus backup ke local disk atau drive lain seperti drive D atau drive E, agar nantinya pada saat proses instalasi ulang Windows 10, data atau file yang berada di local disk C tidak terhapus. Oke teman-teman, sebelum melakukan instalasi ulang, kita backup dulu data dari local disk C, kita pindahkan ke drive lain. Setelah itu nanti kita buat bootable Windows 10. Oke, kita lanjut ke tampilan monitor. Seperti yang sudah saya katakan di awal video, sebelum kita melakukan instalasi ulang, kita backup dulu data atau file laptop yang berada di local disk C seperti folder dokumen, download, musik, picture, dan video. Selanjutnya setelah kita backup data dari local disk C, kita pindahkan ke drive D atau drive E. Kemudian kita buat bootable Windows 10. Kita backup dulu data dari local disk C. Di sini ada beberapa folder yang tidak ditampilkan seperti musik, kemudian folder video. Jadi untuk menampilkan atau melihat beberapa folder yang tidak tampil di sini, kita buka local disk C. Selanjutnya klik pengguna, karena di sini laptopnya menggunakan bahasa Indonesia. Buka folder user. Saya akan membuka dua jendela Windows Explorer. Kemudian kita buka kembali jendela Windows Explorer dengan cara menekan tombol kombinasi Windows E di keyboard. Sepertinya keyboardnya error ya teman-teman. Kita coba buka di sini di PC. Ini khusus buat teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar melakukan instalasi ulang. Kalian harus perhatikan khususnya pada saat proses membackup data. Nanti data atau file dari local disk C kita pindahkan ke local disk D atau local disk E. Fungsinya adalah agar nanti pada saat proses instalasi ulang, data atau file yang berada di local disk C tidak terhapus karena kita sudah backup datanya sebelumnya. Kita buka local disk C, selanjutnya buka folder pengguna, buka folder user, buka local disk D. Saya akan tempatkan file yang saya backup, nanti saya pindahkan ke local disk D. Buka local disk D, selanjutnya buat folder baru dengan nama data C. Klik dua kali, buka folder dokumen. Ini ada file, kita seleksi semuanya, copy, kemudian kita buat folder sesuai dengan file sumber dimana kita mengcopy filenya, yaitu bersumber dari folder dokumen. Kita buat folder dengan nama dokumen.
klik 2 kali, klik kanan, kemudian klik paste atau klik tempel. Oke, untuk file yang bersumber dari folder dokumen sudah di backup atau dipindahkan. Kemudian kita kembali, ini lagi kita kembali, kemudian buka folder picture atau folder gambar. Ini kita copy keseluruhannya, buat lagi folder baru. Klik 2 kali, kita seleksi keseluruhan file dengan cara menekan tombol Ctrl A di keyboard, klik kanan, kemudian kita klik salin atau copy, kemudian buat folder baru lagi dengan nama unduhan atau download. Oke, ini kita kembali. Sekarang kita buka folder video dan ternyata di sini kosong. Kemudian kita klik local disk C, ini kosong juga. Kita klik desktop. Nah, ini ada file yang tersimpan di desktop. Sepertinya hanya ada satu file, ya satu file ya teman-teman. Kita copy, kemudian buat folder baru dengan nama desktop. Mohon maaf ya teman-teman, ini keyboardnya ada beberapa tombol yang tertekan sendiri. Oke teman-teman, untuk file yang bersumber dari folder dokumen, picture, musik, download, dan video sudah kita pindahkan ke local disk D dengan nama data C. Kemudian agar tidak salah dalam melakukan format pada saat install ulang, local disk C nya kita ganti namanya, saya ubah menjadi install. Tekan enter, kemudian klik lanjut atau continue. Kenapa kita perlu mengganti nama local disk C nya? Agar supaya nanti kita bisa membedakan mana partisi atau drive yang harus kita format dan mana drive yang tidak boleh kita format. Proses backup data sudah selesai, kemudian untuk nama local disk C nya juga sudah saya ganti. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita membuat bootable Windows 10. Sekarang kita lanjut ke pembuatan bootable Windows 10. Buka jendela Windows Explorer, klik disk PC, selanjutnya hubungkan flash disk yang sudah kalian persiapkan sebelumnya. Flash disk yang saya gunakan sudah terbaca di jendela Windows Explorer. Kebetulan laptop yang akan kita install format BIOS-nya adalah UEFI, maka flash disknya kita format ke FAT32. Buat teman-teman yang ingin menginstal laptop dengan format Legacy atau MBR, maka flash disk yang kalian gunakan ke format ke NTFS. Kita format flash disknya, klik kanan, selanjutnya klik format. Untuk kapasitas flash disk yang saya gunakan yaitu 16 GB, kemudian untuk file system FAT32 ini sudah sesuai karena laptop yang akan kita install format BIOS-nya atau settingan BIOS-nya adalah UEFI. Kemudian untuk allocation unit size ini kita klik, kita ubah menjadi default. Selanjutnya untuk volume label kita kosongkan. Selanjutnya klik start, klik OK. Kita tunggu sampai pemformatan flash disk selesai. Sudah selesai, selanjutnya klik OK, klik close. Ini kita minimize jendela Windows Explorer.
Kemudian kita jalankan aplikasi Rufus, klik 2 kali. Apabila ada notifikasi yang tampil, klik yes. Selanjutnya untuk device ini sudah sesuai flash disk yang saya gunakan dengan kapasitas 16 GB. Kemudian untuk boot selection kita akan memilih sistem operasi atau Windows 10 yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Untuk sistem operasi Windows 10 saya simpan di desktop, kita klik select. Selanjutnya klik desktop dan di sini kita klik, selanjutnya klik open. Kemudian untuk partition scheme ini sudah sesuai GPT. Selanjutnya untuk volume label kalian bisa kosongkan atau kalian mengganti namanya juga bisa. Ini saya biarkan seperti ini. Selanjutnya untuk file system ini karena settingannya sudah NTFS, tidak ada pilihan lain, maka kita biarkan NTFS. Selanjutnya klik start. Klik OK. Klik OK lagi. Kita tunggu sampai pembuatan bootable Windows 10 selesai. Oke teman-teman, pembuatan bootable Windows 10 sudah selesai. Selanjutnya klik close. Kita cek kembali flash disk yang tadi dimana kita jadikan sebagai bootable Windows 10. Nah ini sudah terisi sistem operasi Windows 10. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke tahap proses instalasi ulang Windows 10. Sekarang kita lanjut ke tahap instalasi ulang Windows 10. Tadi barusan kita buat bootable Windows 10. Untuk menginstal laptop, pastikan baterai laptop kalian mencukupi minimal 70% ya teman-teman. Kalaupun nanti baterainya kurang, kalian bisa melakukan pengecasan sambil laptopnya diinstal. Di sini laptopnya dalam kondisi mati. Hubungkan flash disk ke port USB laptop. Jika sudah terhubung seperti ini, kemudian kita hidupkan laptop dan masuk ke tampilan BIOS. Untuk masuk ke tampilan BIOS, masing-masing laptop berbeda-beda. Untuk laptop dengan merek HP, untuk masuk ke menu BIOS-nya itu kita menekan tombol F10 berulang-ulang sampai masuk ke tampilan BIOS. Nanti pada saat kita ingin lebih cepat lagi untuk memilih flash disk yang sudah kita hubungkan ke port USB laptop, kita bisa menekan tombol F9. Itu secara default ya teman-teman. Nah kita nyalakan dulu laptopnya, selanjutnya tekan tombol F10 di keyboard. Kita nyalakan laptopnya, kemudian tekan tombol F10 berulang-ulang. Sekarang kita sudah masuk ke tampilan BIOS. Untuk berpindah ke menu lain, kita gunakan tombol anak panah kanan di keyboard. Nah, di sini ada beberapa settingan, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini untuk legacy supportnya disable. Seperti yang sudah saya katakan di awal, jika kalian ingin menginstal laptop dengan format BIOS atau settingan BIOS-nya adalah UEFI, flash disk-nya kalian format ke FAT32. Jika settingan BIOS laptop kalian adalah legacy, kalian format flash disk-nya ke NTFS. Oke, selanjutnya kita simpan settingan yang barusan kita ubah. Kalau memang ada settingan yang kita rubah ya teman-teman. Kalau tidak ada, kita langsung saja menekan tombol save. Kita menekan tombol F10 save and exit. Kemudian pilih yes. Selanjutnya tekan enter dan kita tekan tombol F9 berulang-ulang di keyboard. Tekan tombol F9 berulang-ulang. Flash disk yang saya gunakan sudah terbaca. Kita pilih dengan cara menggunakan tombol anak panah bawah seperti ini.
kemudian tekan enter. Kemudian di sini langsung saja klik next. Selanjutnya teman-teman perhatikan, nah ini ada nama local disk dengan nama install yang mana sudah kita ganti sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan di awal video, kenapa kita perlu mengganti nama local disk C-nya agar memudahkan kita dalam melakukan pemformatan. Nah, ini local disk C-nya dengan nama install sudah terbaca. Kita klik delete. Ini fungsinya adalah agar kita tidak salah dalam melakukan pemformatan. Klik delete atau format pun bisa. Di sini saya klik delete. Klik OK. Kemudian yang ini kita delete, ini yang kapasitas MB. Kita delete. Selanjutnya klik new, klik apply, klik OK. Kemudian kita format kembali, klik format, kemudian klik OK. Kemudian klik next, klik OK. Proses instalasi ulang Windows 10 sedang berjalan, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk tahap ini membutuhkan waktu cukup lama ya teman-teman.
little sign in here, attach your Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita masukkan user atau nama akun, kemudian klik next, klik next lagi. Untuk kolom password tidak perlu kita isi, klik next, kemudian klik I accept. Oke teman-teman, proses instalasi ulang Windows 10 sudah selesai dan caranya cukup mudah. Ini bisa dilakukan buat teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar melakukan instalasi ulang laptop kalian sendiri. Jangan lupa untuk menginstal laptop ada beberapa bahan yang perlu kalian persiapkan. Sekarang kita cek data atau file yang kita backup sebelumnya. Tadi berada di, atau datanya kita pindahkan di local disk D. Nah ini filenya masih ada. Oke teman-teman, itulah cara bagaimana melakukan instalasi ulang Windows 10 di laptop. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.